Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Sempolet, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rahmayuni selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sagu. Dan sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Afdila Selviani selaku moderator, dan rekan saya ada Imelda Lolina Pardede, Nadia Syahraini, dan Muhammad Hafidin Firmansyah. Lanjut ke materi pertama, yaitu tentang latar belakang sempolet. Sempolet ini merupakan salah satu makanan yang berbahan dasar sagu yang dicampur dengan sayuran dan ikan seperti teri, kerang, siput, dan juga udang. Proses pengolahan sempolet cukup sederhana, yaitu tepung sagu dicampurkan pada air mendidih sambil diaduk sampai mengental dan menjadi kuah. Lalu ditambahkan dengan sayuran serta ikan dan bumbu masakan sederhana. Kemudian proses pemasakannya cukup hanya sekitar 15 menit, lalu siap untuk dihidangkan. Proses sempolet ini memiliki kekurangan, yaitu teksturnya yang mengental saat dingin dan tidak bisa kembali jika dipanaskan. Baik, untuk slide materi yang kedua, yaitu perlakuan pada produk sempolet, akan dijelaskan oleh Nadia dan Hafid. Oke, masuk ke dalam perlakuan pada produk sempolet. Perlakuan pada produk sempolet itu ada 3, yaitu pembuatan rebusan utama, kemudian pembuatan adonan tepung sagu, dan adalah suhu pemasakan. Yang pertama adalah rebusan utama. Nah, rebusan utama ini berisi air dengan bumbu-bumbu yang akan dibuat untuk menjadi sempolet. Bumbu-bumbu yang biasa dibuat untuk produk sempolet adalah cabai dan sayuran yang ditambahkan biasanya seafood atau ikan teri. Nah, rebusan utama ini memerlukan air sebanyak 1 ml yang kemudian dipanaskan bersama bumbu-bumbu tersebut. Kemudian ada pembuatan adonan tepung sagu. Pembuatan adonan tepung sagu ini menggunakan perbandingan air sebanyak 90 ml dengan tepung sagu sebanyak 50 gram. Nah, jika perbandingan tadi terlalu banyak akan menjadikan sempolet lebih cair, sedangkan jika perbandingan tadi lebih sedikit maka akan menjadikan tekstur sempolet yang lebih kental dan lebih kaku. Selanjutnya suhu pemasakan akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafidin. Selanjutnya yakni suhu pemasakan yang digunakan pada pembuatan sempolet, di mana proses pemasakan sempolet sangat bergantung pada pengendalian suhu yang tepat. Suhu memainkan peran yang penting dalam memicu gelatinisasi pati sagu, yang mana gelatinisasi pati sagu ini merupakan fenomena fisikokimia yang esensial untuk membentuk tekstur bening, kenyal, dan lengket yang menjadi ciri khas sempolet. Suhu pemasakan yang optimal tidak hanya penting untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, tetapi juga untuk efisiensi proses dan potensi pengembangan produk lebih lanjut, yang dimana larutan pati sagu dituang perlahan ke dalam air mendidih sambil terus diaduk. Suhu air mendidih yang mendekati 100 derajat Celcius sangat krusial karena memicu proses gelatinisasi pati sagu, yang dimana granula pati akan menyerap air dan mengembang, kemudian kehilangan struktur kristalinnya dan akhirnya pecah membentuk pasta kental dan transparan. Suhu gelatinisasi pati sagu berbeda-beda, berkisar antara 60 sampai 75 derajat Celcius, di mana perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ukuran molekul amilosa dan amilopektin, serta keadaan media pemanas juga dapat memengaruhi suhu gelatinisasi pati sagu. Suhu pemasakan sempolet yang terlalu rendah atau terlalu singkat dapat menyebabkan pati sagu tidak akan tergelatinisasi sempurna dan menghasilkan sempolet yang keruh, berbutir, kurang kenyal, dan mudah pecah. Suhu pemasakan sempolet yang tinggi atau pemanasan berlebih dapat menyebabkan pati menjadi gosong di dasar panci. Oleh karena itu, pengadukan yang konstan dan cepat selama proses pemanasan pada suhu yang memadai merupakan kunci keberhasilan dalam membuat sempolet dengan tekstur dan kualitas yang optimal. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia dan juga Hafidin. Materi selanjutnya yaitu modifikasi yang digunakan pada produk sempolet. Di sini kami menggunakan 2 modifikasi, yaitu pragelatinisasi dan modifikasi secara HMT atau Head Moisture Treatment. Modifikasi pertama yaitu pragelatinisasi, yang mana pati yang telah mengalami proses gelatinisasi dan pengeringan secara cepat dapat mengembang dalam air dingin dan membentuk gel atau koloid dan juga pasta dengan pemanasan.
Proses pragelatinisasi ini dilakukan dengan memanaskan suspensi pati sampai mengalami gelatinisasi secara sempurna. Selanjutnya, modifikasi yang kedua yaitu secara Heat Moisture Treatment atau HMT. Modifikasi secara HMT ini merupakan salah satu modifikasi pati secara fisik dengan menggunakan kombinasi kelembaban dan temperatur tanpa mengubah penampakan dari granula pati. Temperatur yang dipakai pada proses ini adalah temperatur gelatinisasi dengan kandungan air terbatas, yaitu berkisar antara 18 sampai 27%. Efek yang dihasilkan dari modifikasi HMT ini yaitu peningkatan suhu gelatinisasi serta peningkatan volume dan daya larut pati. Modifikasi secara HMT ini dapat membuat pati menjadi lebih stabil pada saat pemasakan, akibatnya kualitas pati yang dihasilkan juga menjadi lebih baik. Kemudian ada alasan kami memilih modifikasi ini yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Imelda Lolina. Baik, selanjutnya ada alasan mengapa kami memilih modifikasi fisik yaitu modifikasi pragelatinisasi dan HMT pada produk Sempolet. Jadi, modifikasi pragelatinisasi dan HMT ini merupakan salah satu modifikasi pati secara fisik. Nah, modifikasi pati secara fisik dia lebih mudah digunakan karena tidak mengandung bahan kimia, enzim, dan mikroorganisme. Perubahan sifat fisikokimia dan fungsional pati alami yang dimodifikasi dengan metode pragelatinisasi dan HMT dapat meningkatkan pemanfaatan pati terutama pada pembuatan sempolet. Nah, ini ada alasan khususnya mengapa kami memilih modifikasi ini. Yang pertama yaitu pada modifikasi pragelatinisasi dalam pembuatan sempolet. Nah, modifikasi dengan metode pragelatinisasi ini dapat meningkatkan sifat fungsional dan sensori produk akhir seperti dia mudah larut dalam air, di mana pati sagu yang telah dipragelatinisasi memiliki kemampuan untuk larut dalam air dingin tanpa memerlukan pemanasan terlebih dahulu. Selanjutnya itu, dia teksturnya lebih stabil dan konsisten, di mana modifikasi pragelatinisasi ini meningkatkan stabilitas, viskositas, dan mengurangi sineresis atau pelepasan air pada produk akhir sehingga menghasilkan sempolet dengan tekstur yang lebih kenyal dan tidak mudah berair saat disimpan. Kemudian dia dapat meningkatkan daya cerna, di mana proses pragelatinisasi dapat meningkatkan kadar pati resisten tipe 3 dalam sagu, yang berfungsi sebagai serat pangan dan memiliki manfaat bagi kesehatan pencernaan. Kemudian ada waktu pemasakannya lebih singkat, dengan sifat pati sagu yang mudah larut dan cepat mengental. Sempolet dari pati sagu pragelatinisasi ini memerlukan waktu pemasakan yang lebih singkat, efisien dalam penggunaan energi dan waktu. Dan yang terakhir itu dia dapat meningkatkan sifat sensorik sempolet, di mana penggunaan pati sagu pragelatinisasi dapat menghasilkan sempolet dengan warna yang lebih cerah dan aroma yang lebih netral sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Nah, yang kedua itu alasan memilih modifikasi HMT dalam pembuatan sempolet yaitu yang pertama dia dapat meningkatkan kekuatan gel dan stabilitas viskositasnya pada pati sagu ini menjadi lebih baik, di mana dia akan menghasilkan sempolet dengan tekstur yang lebih kenyal dan tidak mudah berair saat disimpan. Kemudian produk yang dihasilkan itu juga menjadi lebih awet serta meningkatkan ketahanan terhadap panas dan dapat mempertahankan sifat fungsional pati terkait dengan kandungan antioksidannya, yaitu dia dapat menambah nilai fungsional sempolet sebagai pangan fungsional. Kemudian dia dapat memberikan nilai tambah nutrisi pada makanan tradisional ini. Lalu dia dapat menurunkan swelling power sehingga mengurangi kapasitas pengembangan pati saat dipanaskan yang akan menghasilkan tekstur sempolet yang lebih padat, kenyal, dan tidak lembek. Kemudian dia menurunkan solubilitas, di mana metode ini menyebabkan restrukturisasi ikatan hidrogen dalam granula pati yang membuatnya kurang larut dalam air sehingga menghasilkan sempolet yang stabilitas teksturnya yang kokoh, sehingga karakteristik fisikokimia patinya menjadi lebih optimal dan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk bermacam-macam produk olahan pangan, terutama dalam pembuatan sempolet ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Imelda Lolina. Di sini kami membuka sesi pertanyaan
Di sini ada pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Imelda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda Putri Agustina. Pertanyaannya itu, bagaimana jika sempolet dibuat dalam bentuk instan? Apakah bisa? Kemudian kalau bisa, menggunakan modifikasi yang bagaimana, dan coba jelaskan kenapa memilih modifikasi tersebut. Nah, di sini saya akan coba menjawabnya. Jadi sempolet itu dapat dibuat dalam bentuk instan dengan modifikasi menggunakan metode modifikasi fisik, yaitu head moisture treatment atau HMT dan pragelatinisasi. Nah, alasan memilih modifikasi tersebut, yang pertama, memilih modifikasi HMT karena dia dapat meningkatkan stabilitas pati sagu dengan mengubah struktur kristal pati sehingga sempolet instan ini menjadi lebih tahan terhadap retrogradasi dan sineresis selama penyimpanan. Nah, ini membuat produk instan ini memiliki umur simpan lebih lama tanpa kehilangan tekstur dan kualitasnya. Kemudian alasan memilih modifikasi pragelatinisasi, di mana dia pragelatinisasi ini membuat pati menjadi lebih mudah larut dan cepat menyerap air, sehingga saat proses rehidrasi sempolet instan ini dapat cepat matang dan memiliki tekstur kenyal yang mirip dengan sempolet segar saat disajikan. Nah, kedua metode ini membantu meningkatkan daya simpan dan kemudahan penggunaan produk sempolet instan, sehingga konsumen bisa menikmati sempolet kapan saja dan di mana saja, tanpa khawatir produknya cepat basi atau sulit diolah. Nah, inovasi sempolet instan ini sudah ada di Riau menggunakan tepung sagu sebagai bahan utama dan melalui proses pengemasan yang tepat, sehingga bisa bertahan hingga kurang lebih 6 bulan. Jadi modifikasi pati dengan HMT dan pragelatinisasi ini dapat mendukung kualitas produk tersebut agar lebih stabil dan praktis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari Rizwan Daryani Basuki, yang mana pertanyaannya itu, pada sempolet dan juga papeda, apabila dilihat secara fisik, dia tuh memiliki tekstur yang sangat mirip, tapi memiliki teknik modifikasi yang berbeda. Kira-kira apa keunggulan dari teknik modifikasi yang kami pilih terhadap sempolet ini? Jadi keunggulan dari modifikasi pragelatinisasi, yang mana kemampuan serap airnya yang tinggi. Pati pragelatinisasi ini memiliki swelling power hingga 17,52 gram, sehingga sempolet ini lebih cepat matang dan teksturnya lebih kenyal. Kemudian memiliki kelarutan yang optimal. Kelarutan pati dapat meningkat hingga 58,22% setelah pragelatinisasi pada suhu 90 derajat Celcius dengan memastikan distribusi air merata dalam adonan sempolet. Kemudian ada stabilitas termal. Pati yang sudah dipanaskan sebelumnya atau pragelatinisasi mengurangi resiko pembentukan tekstur yang keras saat sempolet dipanaskan ulang. Kemudian ada keunggulan dari modifikasi head moisture treatment atau HMT. Yang pertama itu stabilitas gel yang lebih baik. Modifikasi HMT ini dapat meningkatkan kekuatan gel pati sagu hingga 30-50% dibandingkan pati alami, sehingga tekstur yang dihasilkan dari produk sempolet ini lebih stabil dan tidak mudah hancur saat dimasak ataupun disimpan. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu adalah penurunan sineresis. Modifikasi HMT ini dapat mengurangi pelepasan air atau sineresis hingga 40% selama penyimpanan dingin, sehingga sempolet tetap renyah dan tidak berair. Kemudian dapat peningkatan daya simpan. Perubahan struktur kristalin pati akibat HMT ini dapat menghambat retrogradasi, memperpanjang umur simpan sempolet tanpa perubahan tekstur yang signifikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nadia. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cahya, yaitu apabila sempolet ini dibuat instan menggunakan metode yang kalian pilih, apa dampaknya ke produk instannya? Apakah akan menjadi lebih bagus atau kurang atau bagaimana? Nah, sebenarnya pertanyaan Cahya ini mirip dengan pertanyaannya Hilda. Nah, jadi saya akan jawab. Sempolet dalam bentuk instan yang dimodifikasi dengan HMT itu akan memberikan dampak terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik produk, seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa tanpa mengubah kadar air dan kadar abu secara signifikan.
Modifikasi HMT pada suhu optimal misalnya 110 derajat Celcius dapat meningkatkan kualitas tekstur dan kestabilan produk yang penting untuk produk instan seperti sempolet. Sementara itu, pragelatinisasi itu akan membuat pati menjadi mudah larut dan cepat menyerap air sehingga sempolet instan dapat matang lebih cepat dengan tekstur yang kenyal dan konsisten. Kombinasi kedua metode ini meningkatkan stabilitas produk selama penyimpanan, mengurangi sineresis dan retrogradasi, serta memperpanjang masa simpan tanpa mengorbankan kualitas rasa dan tekstur. Jadi penggunaan modifikasi HMT dan pragelatinisasi pada produk sempolet instan ini akan menghasilkan produk yang lebih baik dari segi tekstur, rasa, kemudian penyajian dan daya tahan, sehingga dapat menguntungkan untuk pengembangan produk sempolet instan yang berkualitas tinggi. Kemudian ada pertanyaan dari Kesya Nurul Izati, yaitu pertanyaannya, apakah produk sempolet ini apakah ada masa simpannya atau produk ini hanya bisa dibuat untuk sekali makan saja? Apakah modifikasi yang dilakukan pada produk sempolet ini akan berpengaruh terhadap masa simpannya? Oke. Jadi produk sempolet instan ini memiliki masa simpan yang cukup lama, bukan hanya untuk sekali makan saja. Contohnya, inovasi sempolet instan dari Riau itu mampu bertahan hingga 6 bulan dalam kemasan yang tepat, sehingga bisa dinikmati kapan saja dan dibawa kemana saja tanpa cepat basi. Modifikasi fisik seperti HMT dan pragelatinisasi ini sangat berpengaruh pada masa simpan sempolet instan. HMT akan meningkatkan stabilitas struktur pati sehingga akan mengurangi retrogradasi dan sineresis yang merupakan penyebab utama penurunan kualitas selama penyimpanan. Sedangkan pragelatinisasi akan membuat pati lebih mudah larut dan cepat matang saat disajikan, sekaligus akan memperbaiki tekstur dan daya tahan produk. Dengan kedua modifikasi ini, sempolet akan menjadi lebih tahan lama dan stabil serta praktis tanpa perlu bahan pengawet kimia tambahan. Jadi penggunaan modifikasi HMT dan pragelatinisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas tekstur dan kemudian penyajian, tapi juga memperpanjang masa simpan dan masa simpan sempolet instan secara signifikan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Marcella, yakni apakah modifikasi HMT dapat mempengaruhi nilai gizi pada produk sempolet? Modifikasi HMT dapat meningkatkan kadar amilosa pati sagu akibat degradasi amilopektin dan interaksi molekul pati selama perlakuan HMT. Kadar amilosa yang lebih tinggi ini berkontribusi pada perubahan sifat pati, seperti menurunnya daya pengembangan atau swelling power dan kelarutan pati. Namun perubahan ini lebih bersifat pada sifat fungsional pati daripada perubahan signifikan pada nilai gizi makronutrien yang lain. Kemudian selain itu, modifikasi HMT membuat pati sagu lebih stabil dan dapat meningkatkan kualitas produk sempolet, seperti menurunkan lama waktu pemasakan dan memperbaiki tekstur serta penerimaan sensori. Namun tidak ada indikasi bahwa modifikasi HMT secara langsung dapat meningkatkan ataupun menurunkan nilai gizi utama pada produk sempolet sagu. Jadi modifikasi HMT pada pati sagu dalam produk sempolet sagu lebih memengaruhi sifat fisik dan fungsional pati yang berdampak pada kualitas tekstur dan proses pengolahan. Sementara pengaruhnya terhadap nilai gizi secara langsung relatif kecil atau tidak signifikan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada kesimpulan yang mana sempolet merupakan produk pangan tradisional dengan proses pemasakan sederhana yang menggunakan metode perebusan. Perlakuan penambahan air dan penggunaan suhu pemasakan akan mempengaruhi hasil akhir produk sempolet yang dihasilkan. Produk sempolet ini memiliki kekurangan, yaitu teksturnya yang mengental saat dingin dan tidak bisa kembali jika dipanaskan. Sifat sempolet ini yang perlu diperhatikan dan diubah dengan cara modifikasi pati secara fisik menggunakan metode pragelatinisasi dan HMT yang digunakan agar menghasilkan sempolet yang lebih stabil saat panas maupun dingin. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.